Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallim barik ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwati wa akhawati fillah rahimakumullah. Mari sama-sama kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, juga teriring salawat serta salam dan penghormatan yang setinggi-tingginya disampaikan buat baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kita. Semoga Allah jadikan sebagai umat beliau yang diajak pula masuk ke dalam surganya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul kita pada hari ini adalah khusyuk dalam sholat. Sebelum saya masuk kepada pembahasan apa itu khusyuk dan seperti apa bentuknya, ada satu hal yang perlu kita angkat terlebih dahulu sebagai dasar dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Sebenarnya tidak ada di dunia ini orang yang tidak beragama dan tidak percaya kepada adanya Tuhan. Masalahnya adalah walaupun semua manusia di muka bumi, termasuk suku-suku yang terasing itu, mereka percaya adanya Tuhan, tapi tidak semuanya mendapatkan informasi resmi dari Tuhan itu sendiri. Dan itu juga dialami oleh orang-orang yang kemudian akhirnya menjadi nabi. Sebelum dia jadi nabi, ya dia ingin bertuhan, cuma cara bertuhannya sesat. Katakanlah misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia kan mencari Tuhan, nyari Tuhan, lalu dia menyangka-nyangka, oh matahari adalah Tuhan, oh bulan, oh bintang, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang orang beribadah, sholat dan sebagainya, semua agama itu mengajarkan sholat, ibadah dan seterusnya. Cuma bedanya dengan kita yang beragama Islam, sholat kita ini adalah sholat yang resmi yang Allah tetapkan. Dia, Allah, Tuhan kita itu secara khusus memberikan tata cara aturan bagaimana kita menyembah dia. Nah, dengan itu maka sholat kita jadi diterima. Sedangkan sholatnya agama lain, kan kalau ulil absor Abdallah itu kan mengatakan begini, yang penting kita ibadah saja, ya, nanti diterima apa enggaknya kan urusan Tuhan, gitu. Nah, jadi kalau orang Kristen beribadah, orang Buddha, Hindu, Konghucu, semua kan beribadah itu. Nah, karena mereka sudah beribadah, ya mereka pastinya dapat surga. Surganya sama, di situ nanti ada pendeta, ada ulama, ada Mother Teresa, ada macam-macam lah. Pokoknya semua orang yang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing itu akan masuk surga yang sama. Di mana letak kelirunya? Letak kelirunya adalah Tuhan itu hanya mau disembah dengan cara yang dia tentukan, dan tidak boleh disembah dengan cara yang kita sendiri manusia yang ngarang sendiri bagaimana cara menyembahnya. Ya, orang Kristen dulu aslinya dibawa agama itu oleh Nabi Isa, ada tata cara sholatnya, tapi ketika mereka ganti tata cara sholatnya dengan yang mereka inginkan, nah, tidak sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Nabi Isa dan umatnya sholat, ya tentu saja nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan maunya Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, caranya kita ibadah itu harus sesuai dengan maunya Allah. Saya ambil sebuah perbandingan begini. Bahasa tubuh manusia di muka bumi ini kan macam-macam, beda-beda. Kalau kita ketemu orang Arab Saudi, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah haji atau umroh, ya, itu sopan-sopannya kalau mau numpang lewat permisi, ini misalnya saf nih, ya, saya mau numpang lewat begini nih, sopan-sopannya kalau kita permisi pak, mohon numpang lewat, kita pegang pundaknya, kita senggol, itu sopan. Tapi kalau di Saudi nggak begitu, kita pegang, mohon maaf
palanya. Nah, dua-duanya baru kita loncat. Nah, itu sopan sekali, gitu. Itu sopan sekali. Dalam aturan mereka, kalau perlu mereka kasih duit orang yang megang palanya itu. Tapi kalau buat kita, ini pala dizakatin tiap tahun, zakat fitrah ini. Main pegang-pegang sembarangan, nggak bisa. Nah, itu kan body language setiap bangsa, etika setiap manusia itu kan beda-beda. Saya pernah baca satu tulisan di masyarakat Tibet, apa namanya itu, orang-orang Tibet yang tinggal di pegunungan Himalaya. Itu kalau mereka menerima tamu dan memberikan penghormatan pada tamu, itu beda dengan kita. Kalau kita ada tamu, ya kita bongkok dikit. Kalau orang Jepang, bongkoknya lebih jauh lagi, hai, gitu kan. Tapi kalau orang Nepal itu, mereka ngasih hormat pada tamu dengan menjulurkan lidahnya keluar. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Nah gitu. Kalau di Jakarta kita tampol itu orang itu, macem-macem ya, belum apa-apa udah nyengirin gitu kan, udah meleletkan lidah. Itu kan bahasa tubuh setiap bangsa itu beda-beda. Orang Saudi tadi itu, kalau kita berakrab-akrab, ya, kita tanya gimana kabar, sehat, sehat, dia senang. Tapi kalau kita bilang gimana keluarga, istri di rumah sehat, digemparin kita kalau nanya istrinya sehat apa enggak. Ada apa kamu dengan istri saya nanya-nanya istri saya? Padahal kalau kita orang Indonesia gimana? Sehat, alhamdulillah. Istri gimana, anak di rumah sehat, sehat. Senang kita ditanya begitu. Tapi kata orang Saudi, jangan tanya-tanya istri saya ya. Itu istri urusan saya di rumah, nggak usah tanya sehat apa enggak sehat. Nah, gitu. Jadi bahasa setiap bangsa itu beda-beda. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita ingin mendapatkan keridhaan orang Saudi, ya udah jangan sekali-kali kita tanya istrinya. Jangan sekali-kali gitu. Kalau dia marah, jangan sekali-kali kita tepuk-tepuk bahunya. Tepuk-tepuk bahunya marah dia, apalagi punggungnya. Kita tepuk. Kalau kita kan sudahlah, sabar Pak, sabar. Kita tepuk-tepuk punggungnya. Buat mereka enggak, nepuk punggung, bahu, apalagi pantat, itu ngajakin berantem berarti, gitu. Kalau kita kan nggak masalah, ya nggak masalah. Kepala dipegang baru, ini yang jadi masalah, gitu. Istri saya cerita, waktu kuliah di Pakistan dulu, itu kalau ketemu dengan teman yang akrab dan untuk apa namanya bersalaman, lebih dari sekedar bersalaman, itu bukan misalnya kalau orang Amerika kan tos gitu ya. Nah, kalau mereka enggak, ketemu dengan orang yang lebih tua, yang lebih dihormati, itu ngeplak palanya belakang sini, pak, gitu. Ada apa gitu? Waduh, gimana kabarnya, pak, gitu kan? Wah, kabar baik, pak. Nah, gitu. Itu bahasa tubuh setiap bangsa beda-beda. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari masing-masing bangsa itu, tentu kita harus menyesuaikan diri dengan gaya mereka. Agar mereka bisa menerima kita. Nah, kira-kira Allah begitu juga. Mau mendapatkan keridhaan dari Allah, jangan ngarang sendiri gitu. Saya mau bikin gerakan tarian, begini. Maksudnya apa? Mau ibadah? Ya nggak bisa. Ibadah sama Allah nggak bisa ngarang koreografinya. Gerakan-gerakan ibadah itu harus resmi turun dari Allah. Lewat Jibril, lewat Muhammad sampai kepada kita baca ayatnya, kita baca hadisnya, kita fahami semuanya, baru kita laksanakan. Itu pun harus pakai guru, nggak bisa ngarang sendiri. Nah, itu sebagai mukaddimah. Jadi apa kaitannya dengan khusyuk dalam sholat kita? Nah, ini dia. Kita mengalami katakanlah deviasi, penyimpangan dalam memahami makna khusyuk. Banyak orang yang ingin khusyuk sholatnya, tapi dia ngarang, khusyuk tuh begini, khusyuk tuh begitu. Nah, sehingga hasil karangannya dia ini memang kelihatannya sih indah. Cuma pertanyaan besarnya, Allah terima apa enggak hasil karangan seperti itu? Seperti apakah sholat khusyuk sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah? Dalam arti lain, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, itu yang penting untuk kita bahas pada hari ini. Baik, berikutnya kita akan bahas dulu pengertian khusyuk secara lughatan wastilahan, secara bahasa dan juga secara istilah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'arij ayat 44,
Ini nanti buku ini antum download sendiri di situ saya bisa ya. Kira-kira ada 400 halaman free, download free. Kalau mau ngeprint ya bayar sendiri lah ngeprintnya. Khusyuk berasal dari kata khasya'a yang berarti sukun. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Khasyi'atan absaruhum, mata mereka khusyuk. Itu dalam bahasa Arab ya. Terjemahannya, mata mereka menunduk ke bawah. Jadi kata-kata khusyuk itu memandang ke bawah. Maknanya secara lughah, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah, yang diliputi oleh rasa kehinaan. Kemudian Al-Qurtubi, ini mufassir besar yang punya kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika membahas ayat ini, khusyuk itu apa? Hay'atun fin nafsi yazhar minha fil jawarihi sukunun wa tawadhu'. Keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan. Nah, itu secara bahasa dan istilah. Kemudian kita tanya sekarang, hukum khusyuk dalam sholat apa hukumnya? Wajibkah, sunnahkah, atau rukun di dalam sholat? Apa hukum khusyuk di dalam sholat? Kalau baca Fatihah itu rukun. Orang sholat nggak baca Fatihah nggak sah. Ya, berdiri sholat fardu itu rukun, rukuk, sujud dan seterusnya itu rukun. Tapi kalau misalnya baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya misalnya, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu hukumnya sunnah. Dipakai boleh, nggak dikerjain nggak apa-apa. Ruku itu, rukuknya, gerakannya itu rukun. Tapi membaca bacaan di dalam ruku itu, subhana rabbiyal azimi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu semua adalah sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya, khusyuk di dalam sholat itu rukunkah, wajibkah, atau sunnah? Kalau kita bilang rukun, saya tanya, orang kalau sholat nggak khusyuk, sah apa nggak? Sah, berarti bukan rukun kan? Gitu. Orang kalau sholat nggak khusyuk, dosa apa nggak? Sholat nggak khusyuk tadi sah apa nggak? Rukun tuh mengidentifikasinya gampang. Sah apa nggak? Kalau nggak sah, oh berarti itu rukun, ya kan? Kalau dosa apa nggak? Itu namanya wajib, gitu. Jadi dia harus mengganti atau mengulangnya. Nah, kalau sunnah dikerjain, alhamdulillah. Nggak dikerjain ya kagak apa-apa juga, gitu. Masuk di mana tuh di antara tiga itu? Sunnah. Ya, sunnah memang. Para ulama mengatakan disunnahkan waktu kita sholat itu khusyuk. Tapi ada orang sholat tidak khusyuk, sah, tidak dosa, cuman pahalanya kurang. Pahalanya tidak seperti yang harusnya didapat, gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang haram. Buktinya apa? Buktinya begini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi sholati. Ada seorang sholat dilihat oleh Nabi, ya'bathu bi lihyatihi, dia sambil sholat sambil main-mainin jenggot, gitu. Jenggotnya panjang ya. Kalau kita nggak ada jenggotnya mau dimainin apaan gitu ya? Ya main-mainin jenggot lah, sambil sholat sambil melintir-melintir jenggotnya, sambil main-mainin, pokoknya apalah gitu, ya'bath. Lalu apa kata Rasulullah? Faqala law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Nabi langsung berkomentar, seandainya orang ini khusyuk ya hatinya, maka tentunya badannya pun, anggota tubuhnya khusyuk juga. Dah, cuma komentar gitu aja. Nabi nggak bilang, sholat jangan mainin jenggot, enggak. Atau Nabi bilang, dari mula sholatnya, enggak sah itu tadi, sholat sambil mainin jenggot, enggak juga. Nabi cuma berkomentar pada yang lain bahwa, itu contoh orang yang sholatnya nggak khusyuk. Ngapain? Mainin jenggot. Tapi sholatnya sah, ya, juga tidak berdosa, hanya pahalanya kurang. Itu sholat yang khusyuk seperti itu. Memang ada di dalam Al-Quran disebutkan ayat yang bunyinya qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un,
yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk, yaitu beruntung gitu ya. Tapi bukan berarti, jangan dibalik, ciri-ciri dari orang beriman adalah kalau sholatnya khusyuk. Berarti kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak beriman. Lah kalau nggak beriman kan kafir itu. Masa kita sholat ingat tadi itu ikan asin udah dimatiin belum tuh kompornya gitu ya Bu ya. Terus tiba-tiba kita jadi kafir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kafir kita. Enggak lah. Ya. Ini jadi bukan syarat dari orang beriman tuh kalau sholat harus khusyuk. Ya, jangankan sholatnya nggak khusyuk, nggak sholat aja masih Islam kita, asalkan kita masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Kok nggak sholat? Iya malas nih gitu. Tapi sholat wajib kan? Wajib sih gitu. Wajib masih pakai sih, itu berarti dia masih mengakui apa sholat itu wajib. Itu nggak kafir, cuma dosa besar aja. Dosa besar cuma. Nah, jadi itu kedudukan khusyuk dalam sholat. Nah sekarang seperti apa sih, atau kayak apa sih gambaran orang yang khusyuk dalam sholatnya? Siapakah orang yang dalam sholatnya adalah paling khusyuk? Siapa kira-kira? Orang yang sholatnya paling khusyuk itu tentu saja Rasulullah SAW. Beliaulah suri tauladan kita dalam sholat. Kalau dia saja sholatnya kagak khusyuk, ya berarti dia bukan nabi. Nabi kan uswah, qudwah, suri tauladan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dilakukan oleh nabi ya kita pakai. Jadi ya nabi sholatnya kayak gitu, ya itulah yang namanya khusyuk. Bentuk khusyuk yang real itu adalah sholatnya nabi. Dan orang yang paling tinggi nilai kekhusyuannya ya Rasulullah. Nggak ada lagi yang lain yang lebih khusyuk dari Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalah khusyuknya dibandingkan Rasulullah. Nah sekarang mari kita lihat potret dan gambaran seperti apa Rasulullah yang katanya sholatnya itu paling khusyuk sedunia. Nomor satu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah. Dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW sholat wa huwa hamil, dan dia apa hamil artinya? Kalau perempuan hamil ya, mengandung ya. Nah kalau laki-laki hamil itu dari kata hamala yahmilu, membawa atau menggendong atau mengangkat, menjunjung. Siapa yang dijunjung? Umamah binti Zainab, seorang anak perempuan yang namanya Umamah, itu anaknya Zainab. Zainab ini anaknya Rasulullah, berarti Umamah itu cucu perempuannya Rasulullah. Rasulullah sholatnya paling khusyuk, tapi beliau dalam sholat itu pernah menggendong cucunya. Nah itu sholat khusyuk, gendong cucu tuh ya. Jangan dikira orang sholat khusyuk tuh merem, kontemplasi, nggak ingat apa-apa, nggak tahu apa-apa, layarnya gelap, cuma ada sinar, ada tulisannya Allah. Nah itu mah bukan khusyuk itu ya, bukan khusyuk. Khusyuk itu bukan nggak ingat apa-apa. Khusyuk itu Rasulullah, dan Rasulullah itu menggendong bayi. Nah itu khusyuk. Itu satu ya. Jadi orang khusyuk itu menggendong bayi, khusyuk juga namanya. Yang kedua, ini ada kasus begini. Hadisnya panjang, saya baca terjemahannya. Pada suatu hari Rasulullah keluar untuk sholat di siang hari, entah zuhur atau asar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika beliau sujud, beliau sujudnya panjang sekali. Ini kata yang meriwayatkan hadis yang bernama Shaddad Al-Laythi. Shaddad Al-Laythi. Jadi beliau ini waktu sujud sholat jamaah, si Shaddad ini kan di belakang Nabi, kok sujudnya lama banget. Lalu kata si Shaddad, aku mengangkat kepalaku, ngintip. Lagi sujud tapi dia ngintip begitu. Ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasulullah. Itu jangan-jangan si Hasan sama Husain yang tadi digendong-gendong itu di atas punggung beliau. Maka melihat begitu, aku pun sujud kembali. Ketika Rasulullah selesai sholat, orang-orang kemudian pada merubung Nabi dan bertanya, ada apa ya Rasul? Kok tadi sujud panjang banget? Gitu. Kalau Sadat nggak nanya, kenapa? Udah lihat dia.
Ya Rasulullah, ini orang-orang selain Syaddad ya, Anda tadi sujud lama sekali, ya, sehingga kami mengira sesuatu telah terjadi, atau mungkin ada Jibril turun membawa wahyu. Nabi cuma senyum-senyum aja, enggak ada Jibril, semua itu enggak terjadi, ente pada ngarang aja. Nih, cucu saya naik di sini, kata Nabi. Dan aku tidak ingin terburu-buru, ini pentingnya. Aku tidak ingin terburu-buru untuk bangun dari sujud agar cucu saya ini puas bermain kuda-kudaan di atas punggung saya. Itu sholat jamaah loh itu. Dan Nabi jadi imam di Masjidin Nabawi. Nabi memperlama sujudnya karena ada cucunya naik ke atas punggungnya. Itu sholatnya Nabi. Dan Nabi adalah orang sholatnya paling khusyuk. Jadi kalau dibilang khusyuk tuh nggak ingat apa-apa, nggak tahu ada anak kecil naik di sini, dia bangun aja kan bisa geledak kepalanya anak kecil itu, ya kan? Tapi itulah Rasulullah, dan itulah sholat yang real yang diajarkan Nabi kepada kita, di mana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah itu kalau sholat jadi imam, sholatnya tidak terlalu lama. Beda kalau beliau sholatnya sholat tahajud, itu nggak jadi imam, beliau sholat sendirian. Ya walaupun boleh juga sih kalau ada yang mau nekat jadi makmum di belakang Nabi sholat tahajud, Nabi sih nggak ngelarang. Cuma biasanya habis itu pada kapok. Sebab apa? Sebab Nabi itu ketika sholat tahajud bacanya nggak tanggung-tanggung. Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz setengah. Itu pun nggak langsung ruku. Ini yang makmum di belakang kan kakinya udah goyang, udah gatal gitu kan, udah gantian gitu, antara satu kaki begini, antara begini, sampai udah payah juga nih Nabi. 2 juz setengah gitu kan. Begitu sudah yang terakhir, ayat terakhir udah mulai sampai akhir juga. Ternyata apa? Nabi nggak langsung ruku, mulain lagi surat berikutnya, Ali Imran. Itu sampai habis gitu kan. Wah, ini udah mulai marah-marah nih orang di dalam hati ini. Payah gitu kan. Sampai akhirnya selesai Ali Imran, Nabi teruskan lagi An-Nisa. Itu kalau kita hitung begitu tuh udah lebih dari 1/6 Al-Qur'an. Ya. Sujudnya, rukuknya sama dengan waktu berdiri. Sujudnya sama waktu berdiri gitu. Itu kapok, nggak balik-balik lagi tuh orang. Nah, gitu. Tapi kalau sholat fardu yang 5 waktu, Nabi kalau jadi imam cepet gitu. Kenapa cepet? Bukan karena udah hafal, bukan ya. Kok cepet sih sholatnya? Udah hafal, bukan gitu. Tapi karena Nabi mengatakan, juga pernah ada salah seorang sahabat, siapa namanya, Muaz gitu ya, "Afattanun anta ya Muaz, apakah kamu jadi tukang fitnah yang menyebarkan kekacauan di tengah umat Islam?" Kenapa? Sholat jadi imam zuhur baca Yasin gitu. Itu orang udah pada ngamuk itu di belakang gitu. Nah, sama dengan khotib Jumat ya, udah jam 1 kurang 5 masih aja khutbah gitu kan. Begitu dia menutup khutbahnya dengan apa namanya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, aminnya itu makmum kencang banget tuh, amin. Tadi kayak lama banget khutbahnya. Nah, Nabi itu kalau sholat jadi imam, sholatnya cepat. Apalagi kalau dengar suara tangis bayi, makin cepat sholatnya. Artinya Rasulullah itu bukan putus kontak, dia terus online dengan suasana yang ada di sekelilingnya. Begitu ada bayi nangis, Rasulullah mempercepat sholatnya. Yang tadinya dia mau baca panjang, ya udah langsung pendekin aja. Kita begitu juga, sholat, terutama sholat yang fardu yang 5 waktu. Itu yang ketiga. Nah, contoh sholat khusyuk yang lain yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah mencegah orang yang lewat di depannya. Nabi bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Kalau kamu lagi sholat, jangan biarkan ada orang lewat di depan kita. Nah, kalau kita sholatnya khusyuk merem, nggak lihat apa-apa, orang mau lewat mau apa, diam aja, nah itu justru tidak khusyuk dan itu tidak benar, tidak sesuai dengan Rasulullah. Jadi kita tahu ada orang mau lewat, tahan, ya dicegah gitu. Bahkan sampai Nabi mengatakan, wal yadra'hu mastata', fa in aba, kalau orang itu udah dicegah masih nekat mau lewat juga, fal yuqatilhu, kata Rasulullah, bunuh, sampai main bunuh-bunuhan itu gara-gara cuma mau lewat, nggak boleh itu kan, yang nggak boleh tersinggung, masa saya mau lewat nggak boleh gitu, di depan orang sholat.
Kalau dia ngajakin berantem, ibarat kata, ayo buka baju sekalian, kita berantem ketahuan. Fa innama huwa syaitanun, karena yang mau lewat di depan orang sholat itu adalah syaitan, kata Nabi. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukan cuma orang lewat yang dicegah, termasuk kalau ada hewan binatang buas yang mau mencelakakan kita, kata Nabi, bunuh. Bayangin, ya, suatu hari, ini Aisyah yang cerita. Suatu hari Nabi sedang sholat di rumah. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam rumah. Dan begitu melihat Rasulullah sedang sholat, Ali juga langsung sholat di belakangnya. Ini Ali tipe yang model nggak kapok nih kalau Nabi lagi sholat di rumah gitu ya. Maka Ali pun sholat di sebelah Nabi. Lalu datanglah, tadi kan Ali yang datang, sekarang datang ini bukan orang, kalajengking gitu. Tentunya bukan mau ikut sholat ya. Kalajengking masuk ke tempat sholatnya Nabi itu, lalu berhenti di dekat Rasulullah. Ketika dia mau mengarah ke Rasulullah, kalajengking itu berhenti. Mungkin dia mikir, wah ini Nabi, kalau gue gigit dosa juga nih, gede rasanya. Kemudian dia berhenti, lalu memalingkan ya arahnya. Sekarang meninggalkan Nabi dan menghadap ke Ali. Ali lagi sholat tuh, lihat, lo kesono, berhenti balik ke sini. Ali pun kemudian menginjak kalajengking itu dengan kakinya. Cop. Ya udah, mati itu. Kemudian Rasulullah setelah selesai sholat mengatakan, apa yang kamu lakukan itu benar wahai Ali. Gitu. Kalajengking diinjak. Kita nggak kepikir sekarang ini lagi sholat ada kalajengking kita injak. Bukannya kaki kita tuh kena luka. Ya jawabnya sederhana, karena beliau menginjak itu dengan sendalnya. Waktu lagi sholat ternyata pakai sendal. Di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu tidak ada lantainya. Maksudnya tidak ada karpetnya, tidak ada keramik dan sebagainya. Tanah biasa. Maka kalajengking bisa lewat. Maka kalau ada orang, kan ada kisah orang Arab Badui yang masuk masjid langsung kencing itu ya. Nah itu kan Nabi tidak nyuruh dipel, dikosrek, apa diapain, enggak, divakum, enggak. Siramin air seember, ngerap. Kenapa? Karena lantainya itu ya tanah biasa. Gitu. Dan maka di Masjid Nabawi itu para sahabat Nabi kalau sholat di dalam masjid itu mereka pakai sendal, pakai sepatu. Kalau ada kalajengking tinggal nginjek gampang gitu. Nah, jadi mereka sholat pakai sendal, pakai sepatu. Kalau misalnya ada najisnya, sebelum masuk masjid mereka keset-kesetkan dulu di tanah, lalu kemudian mereka masuk gitu. Maka sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada satu hadis menyebutkan ada sahabat kehilangan sendal di Masjid Nabawi, itu enggak ada. Nggak ada, karena sendalnya dipakai, sepatunya dipakai gitu. Kalau kita kan sekarang banyak nih kehilangan sendal, jangankan jamaah, imamnya aja hilang sendalnya. Kemudian Rasulullah juga pernah lupa waktu sholat. Ini orang yang paling khusyuk sholatnya, ternyata pernah lupa juga. Dan ya dengan lupa itu kemudian jadi ada syariat sujud sahwi ya. Rasulullah SAW, ini Abdullah bin Mas'ud menceritakan, Rasulullah SAW mengimami kami sholat bukan 4 rakaat tapi 5 rakaat. Jadi aturan terakhir itu tahiyat akhir, ternyata Nabi berdiri lagi. Para sahabat mikir, ini ada perubahan wahyu atau gimana? Ya kan masa itu kan masa tasyrik ya, selalu bisa berubah-ubah itu hukumnya. Jadi mereka diam aja, nggak ada yang bilang subhanallah, nggak ada yang tepuk tangan gitu, diam aja. Setelah selesai sholat, salam, baru mereka bertanya, apakah memang sholat ini ditambahi rakaatnya ya Rasul? Gitu kan? Rasulullah kemudian balik bertanya, loh, emangnya ada apa? Gitu. Kata Nabi, kata para sahabat, Anda tadi itu jadi imam sholat tuh 5 rakaat. Beliau pun menjawab, oh 5 rakaat. Lah saya ini manusia biasa seperti kalian. Innama ana basyarun mithlukum. Azkuru ma tazkurun wa ansa ma tansaun summa sajadatai as-sahwi. Saya ini seperti manusia seperti kalian juga. Saya ingat seperti kalian ingat, saya juga lupa sebagaimana kalian lupa. Setelah itu Nabi kemudian sujud sahwi 2 kali. Itu dasar masyru'iyah adanya sujud sahwi karena Rasulullah pernah lupa. Jadi imam sholat bukannya 4 tapi 5 rakaat. Itu orang paling khusyuk ya, orang paling khusyuk dan sholatnya bisa lupa juga. Kemudian, nah ini ada fenomena yang menarik. Ada namanya sholat khauf. Saya sendiri itu belum pernah, umur-umur sholat, satu sholat ini belum pernah. Kalau sholat yang tasbih, sholat apa gitu udah sering lah gitu ya.
sholat khauf. Dan saya yakin yang ada di sini juga belum pernah nih ada yang sholat khauf nih seumur-umur. Sholat khauf itu kan sholat perang. Dalam keadaan berperang kita sholat, gitu ya. Nah ini lucu. Jadi ada imam, ada makmum, makmumnya dibikin 2 shaf. Begitu imam ruku, makmum yang ruku yang depan doang, yang belakang nggak ikut ruku. Sujud itu yang ikut ruku yang barisan depan aja. Sampai selesai 1 rakaat berdiri lagi, baru kemudian makmum yang belakang ruku, sujud sendirian 1 baris itu. Nah, ini sholat paling aneh yang belum pernah kita kerjakan. Dan kenapa itu rukunya gantian? Ya karena kalau imam lagi ruku, barisan pertama lagi ruku, yang belakang tuh pegang senjata dan nengok kanan kiri. Ya, siapa tahu ada musuh datang gitu. Jadi sholat sambil pegang senjata, sambil matanya jelalatan. Ya, untuk melihat jangan-jangan ada musuh. Kalau memang ada musuh, ya kemudian mereka serang. Sebab kalau mereka bilang, "Tar dulu nih lagi sholat nih, tanggung," gitu. Ya dibunuh duluan gitu. Nomor 9, Nabi pernah sholat di atas kendaraan. Dan kendaraan di zaman Nabi itu bukan kayak kita pesawat atau kereta api. Kendaraan Nabi itu ya unta. Yang pernah ke Saudi pasti tahu onta kayak gimana. Kita kalau naik di atas onta itu mesti pegangan kenceng banget itu. Ya, begitu kita lepas tangan aja bisa nyungsep, jatuh ke bawah. Nah Nabi itu sholat di atas onta, ya tentunya pegangan sambil ontanya jalan, goyang-goyang begini ya Nabi sholatnya sambil goyang-goyang. Kemanapun onta itu mengarah ya Nabi ikutlah begitu. Nah itu kalau nggak konsentrasi dengan untanya, ya bisa jadi kita jatuh. Atau kita bilang, wah saya mau sholat khusyuk di atas onta, merem, kita melakukan kontemplasi gitu. Itu tiba-tiba begitu bangun udah di bawah kita, udah bukan di atas onta lagi. Bahkan Nabi pernah sholat sambil menjawab salam. Jadi ada orang datang ke rumah Nabi mengucapkan salam, maka kemudian Rasulullah menjawab salamnya ketika dalam sholat, tetapi bukan dengan ucapan, dengan isyarat tangan gitu. Dengan isyarat tangan. Ini orangnya masuk ke dalam rumah, Nabi kemudian mengangkat tangannya. Jadi sambil sholat diangkat tangannya, menunjukkan beliau lagi sholat. Dan orang itu tahu, oh lagi sholat berarti gitu. Nah kalau misalnya orang itu di luar ketok-ketok pintu, assalamualaikum gitu, kita lagi sholat di dalam rumah, kita kan nggak bisa angkat tangan, nggak lihat juga kan orangnya, percuma. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu kita tidak boleh menjawab salamnya. Kalau dia bilang assalamualaikum, kita bilang waalaikumsalam gitu, kita batal sholatnya, selesai. Jadi caranya gimana? Kita bisa mengeraskan bacaan kita. Misalnya kita lagi takbir intiqal dari berdiri mau ruku, kan Allahu Akbar. Biasanya kita bicaranya lirih, Allahu Akbar, kita kerasin, Allahu Akbar. Jadi yang di luar tok tok tok, assalamualaikum, Allahu Akbar. Yang ngetok itu bingung. Biasanya kalau assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam. Udah berubah apa gimana? Seorang makmum wajib ikut imam dalam gerakan, bukan dalam bacaan. Contoh, imam lagi asik baca Al-Quran, tiba-tiba dia membaca salah satu ayat yang disebut dengan ayatus sajdah. Ayat sajdah itu ayat yang ada kata-kata sujudnya dan kita disunnahkan untuk sujud. Sebenarnya yang baca ayat itu si imam, tapi giliran imam kemudian langsung sujud, makmum mau nggak mau mesti sujud juga, karena harus ikut gerakan imam. Termasuk ketika makmum salah hitungan dengan hitungan rakaatnya imam. Misalnya kita jadi masbuk pada sholat maghrib, imam udah dapat 1 rakaat, di rakaat keduanya imam kita masuk. Imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Nah, karena imam rakaat kedua kan dia tahiyat awal. Kita kan baru rakaat pertama, tidak ada tahiyat kan buat kita sebagai orang yang masbuk itu. Tapi karena imam duduk tahiyat, mau nggak mau kita tahiyat juga. Nah, ini menunjukkan bahwa antara makmum dengan imam itu ada kontak. Gitu. Kalau orang khusyuk dalam arti yang tadi dimaksud di awal, nggak ingat apa-apa, nggak lihat apa-apa, gelap, hitam aja cuma ada sinar tulisan Allah, ya imam nungging kemana dia kagak tahu gitu. Begitu dia bangun, masjid udah kosong. Nah itu tidak seperti itu. Jadi ada banyak. Bahkan Nabi pernah sholat sambil membersihkan tempat sujudnya. Karena begitu mau sujud banyak debu, banyak kotoran dan sebagainya, lalu Nabi menghapusnya. La tamsah wa anta tusolli. Jangan kamu hapus, ya jangan kamu sapu tempat sujudmu itu dalam keadaan sholat. Fa in kunta labudda fa'ilan, tapi kalau kamu harus juga menyapunya,
fawahidatan taswiyatal hasa, sekali aja untuk menghilangkan kerikil-kerikil atau batu-batu atau pasirnya. Bahkan Nabi pernah sholat sambil berjalan. Jadi Rasulullah, bukan Nabi sebenarnya, ada salah seorang sahabat, tapi Nabi juga pernah juga. Jadi Nabi ketika sedang sholat di dalam rumahnya, pintu rumahnya diketuk-ketuk, mau masuk. Aisyah ceritanya, kata Aisyah, aku minta dibukakan pintu oleh Rasulullah padahal beliau sedang sholat sunnah. Sedangkan pintu itu ada di arah kiblatnya Nabi. Jadi Nabi sholat ngadep ke pintu, pintunya di arah kiblat. Pintunya diketok-ketok sama Aisyah, minta bukain, assalamualaikum, bukain gitu. Lalu Rasulullah berjalan ke kanannya atau ke kirinya, dan kemudian beliau membuka pintu, kemudian kembali lagi ke dalam posisi semula waktu sholat. Nah, semua itu adalah fakta yang jelas-jelas menunjukkan bagaimana sholatnya Rasulullah, dan beliau adalah orang yang sholatnya paling khusyuk. Kemudian kalau memang semua itu dikatakan sholatnya khusyuk, lalu yang tidak khusyuk itu yang seperti apa? Rasulullah juga pernah mengerjakan sesuatu di dalam sholatnya itu lalu ditegur karena itu dianggap tidak khusyuk, atau Rasulullah menegur seorang lain yang dalam sholatnya melakukan sesuatu dan kata Nabi itu dianggap tidak khusyuk. Nah, seperti apakah bentuk sholat yang tidak khusyuk itu? Yang pertama, ada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil mengarahkan pandangannya ke langit. Jadi sambil sholat sambil ke atas gini. Kenapa kok ke langit bukan ke langit-langit? Karena emang gak ada langit-langitnya. Masjidnya itu bolong, atapnya itu ya langit begitu di masa beliau. Itu kasusnya ketika Nabi dulu hijrah ke Madinah. Waktu beliau masih di Mekah, Nabi itu kan disuruh sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, beliau itu sebenarnya dalam hatinya pinginnya sholatnya ngadep Ka'bah aja, bukan ke Masjidil Aqsa. Tetapi Allah perintahkan sholat kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi melakukan begini, misalnya gelas ini Ka'bah, Masjidil Aqsa-nya ada di sana, Nabi sholatnya selalu ngambil di belakangnya Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bah juga, menghadap Masjidil Aqsa juga. Itu karena cintanya beliau dengan Ka'bah. Masalahnya kemudian ketika Nabi hijrah, Madinah ada di tengah-tengah antara Mekah dengan Masjidil Aqsa, di tengah-tengah. Kan Nabi nggak bisa sholat menghadap Masjidil Aqsa juga, tapi menghadap kiblat juga. Nah, pada saat itu Rasulullah sering, sebenarnya ini bahasa gerakan tubuh aja, cuma nggak berani mintanya kepada Allah. Dia melihat wajahnya ke langit itu, maksudnya minta dalam bahasanya, ya Allah, pindahin dong kiblatnya jangan ke Masjidil Aqsa tapi ke Mekah. Dan itu dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat bagaimana kamu menengadahkan wajahmu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan ubah kiblatnya sesuai dengan yang kamu inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, pada saat itu ada hadis yang bunyinya begini, kana idza shalla rafa'a basarahu ila sama. Adalah Nabi ketika dulu sholat seringkali wajahnya dihadapkan ke langit. Kayak orang doa kan gitu ya, ya Allah gitu. Wajahnya ke langit gitu. Nah, maka dalam sholat itu kan doa juga. Itu Nabi juga begitu awalnya, waktu sholat ngadepnya ke langit gitu. Ternyata itu ditegur oleh Allah. Turun ayat yang bunyinya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang beriman itu adalah orang yang dalam salatnya khusyuk. Fata'ta'a ra'sahu, maka kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya. Jadi khusyuk itu adalah menundukkan kepala. Kepalanya nunduk ke bawah, itu khusyuk, bukan melihat ke atas. Jadi melihat ke atas itu tidak khusyuk, melihat ke bawah itu khusyuk. Kemudian apa yang dimaksud juga contoh sholat yang tidak khusyuk? Bersuara atau berbicara di luar dari apa yang merupakan bacaan sholat itu sendiri. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa kami dahulu sholat sambil berbicara.
Ini kan zaman dulu sholat itu kan masih disempurnakan. Nah, dulu awal mula kami sholat itu sambil berbicara. Jadi Allahu Akbar, itu ngobrol satu teman dengan teman yang lain. Ya, seorang ngobrol dengan teman di sampingnya dalam sholat, kayak orang tawaf gitu. Tawaf itu kan boleh tuh kita ngobrol, cerita, ya kan. Kemarin kloter berapa gitu. Oh, kloter sekian, bayar hajinya berapa gitu. Sambil tawaf tuh boleh kita. Nah, zaman dulu sholat pun begitu. Allahu Akbar, mereka ngobrol. Tadi harganya jadi berapa tuh? Diskon berapa? Oh segini gitu. Ngobrol mereka. Nah, kemudian diturunkanlah ayat yang bunyinya waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah di hadapan Allah dengan qanit. Qanit itu artinya khusyuk. Fa umirna bisukut, maka kami diperintah untuk diam ketika sholat. Wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang dari berbicara. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dalam hadis yang lain disebutkan inna hadhihi sholata la yasluh illa syai'un min kalamin nas, la yasluh fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat ini tidak boleh isinya berupa pembicaraan manusia, kecuali yang boleh adalah isinya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Termasuk yang tidak khusyuk di zaman Nabi adalah orang yang memainkan kerikil, ya, jarinya iseng mainin apa gitu ya. Ini ada hadisnya, idza qama ahadukum ila sholati fa innar rahmata tuwajihuhu fala yamsahil hasa. Bila salah seorang dari kalian sholat, sesungguhnya rahmat itu sedang menghadap kepadanya, maka janganlah memainkan kerikil. Itu juga termasuk yang dikatakan tidak khusyuk dalam sholat. Termasuk juga tadi hadis yang saya sebutkan, memainkan jenggot, ya, orang yang memainkan jenggotnya. Kemudian termasuk juga sholat tidak khusyuk adalah sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Ada hadisnya, apabila hidangan makan malam telah tersaji dan panggilan sholat sudah dikumandangkan, maka santaplah hidangan itu terlebih dahulu dan jangan terburu-buru sampai selesai, barulah kemudian sholat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita biasanya buka puasa, itu kan makanan sudah terhidang tuh, ya. Sebelum buka puasa ada ceramah dulu. Waktu lagi ceramah, itu nasi kebuli baunya udah kemana-mana itu, gitu kan. Apalagi buah atapnya, apalagi apa macam-macamnya itu udah bau, gitu. Nah, begitu buka puasa, panitia bilang, kita sholat dulu ya, batalin aja sholat dulu, gitu. Nah, itu kekeliruan sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau cuma batalin doang dengan satu butir kurma, itu perut masih nagih, kepala masih mikir, itu tadi nasi kebuli gimana urusannya tuh, kita suruh sholat dulu, gitu. Nah, kata Rasulullah, enggak. Kalau makanan sudah terhidang, udah ada hidangannya, apalagi baunya sudah kemana-mana, udah makan dulu aja sampai sudah tidak menagih lagi pikiran kita. Nah, baru setelah itu kita sholat. Itu kata Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari. Jadi sebenarnya bukan batalin, bukan, ya. Kalau sudah terhidang, kecuali kalau belum terhidang, ya, kita lagi di jalan, waduh, kan kita nggak tahu nih, nggak ada bau-bau makanan tuh, nggak ada, ya udah batalin dulu deh sholat, silahkan. Tapi kalau kita dalam sebuah acara, dan biasanya acara tuh pengajian belum mulai, cateringnya sudah ramai itu, ya, udah disiapin gitu. Jadi pikiran kita sudah ke makanan. Terus giliran kita lagi mau makan, kata panitia, kita sholat dulu, habis sholat baru kita makan. Nah, enggak, kita makan dulu baru kita sholat. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nah, itu. Ini bukan kata saya, ini Rasulullah SAW di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslimnya. Jangan sampai kita sholat tapi kita mikirin makanan. Makan dulu, baru setelah itu kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Waktu kita sudah habis ya.